Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Sungai Penuh, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Fitri Angelita. Yang terhormat Ibu Eni Cunarti SPD selaku CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Salawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Susunan acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Acara pertama pembukaan yang sedang saya laksanakan. Acara kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Fitri Angelita SPDI. Kepada Ibu Fitri Angelita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin langsung saja. Pada hari ini merupakan CGP ya, pembukaan CGP yang akan nantinya juga akan disampaikan oleh calon guru penggerak ya, Ibu Eni Sunarti. Dan tentunya harapan kita ke depannya dengan adanya guru penggerak, dan kita semoga kita ke depannya juga ikut menjadi calon dan ikuti daripada senior-senior kita ya. Dan berikutnya lagi, untuk hari ini kita juga yang hadir ini tidak hanya hadir di saat ini saja, akan tetapi mengikuti sampai selesai. Jadi untuk materi hari ini masyarakat ini aksi nyata ya, aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Angelita yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 Sungai Penuh oleh Ibu Eni Sunarti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan serangkaian kegiatan dari calon guru penggerak. Yang seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Ya, untuk pertama dan yang utama sekali, marilah kita akan panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa kita aturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini itu merupakan kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Yang ini merupakan suatu kegiatan dari tugas guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi maksudnya di sini kita berkumpul dalam ruangan ini bukan maksud untuk menggurui atau saya lebih paham tentang budaya positif. Saya di sini cuma bergerak untuk menyampaikan pemahaman dari materi yang saya peroleh melalui pendidikan guru penggerak. Jadi dalam kegiatan ini kita lebih banyak berdiskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu supaya acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, tentu melihat dari tayangan slide ini judulnya budaya positif. Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu ketika mendengar istilah budaya positif? Budaya positif. Apa yang terbayangkan oleh Bapak dan Ibu? Kegiatan yang baik, iya betul sekali Ibu. Contohnya apa Ibu? Misalnya budaya positif di sekolah, membawa sampah pada tempatnya, barisan sebelum masuk ke kelas. Iya, terima kasih Ibu Riza. Ya betul sekali. Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan yang baik-baik, ya, kebiasaan yang baik-baik. Seperti Ibu Riza sampaikan, seperti membuang sampah, membuang Iya betul sekali Bu Liza ya. Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan baik-baik yang ada di lingkungan sekolah. Seperti yang Ibu Liza katakan, membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, itu merupakan kebiasaan yang baik-baik. Jadi budaya positif itu sendiri yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika tadi Ibu Liza mengatakan
tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan contoh budaya positif, ya. Itu merupakan bagian dari kebiasaan yang baik. Coba Bapak dan Ibu, ada lagi apalagi kebiasaan baik di sekolah kita? Ketika di pintu pagar sekolah, ya, kan biasa kita lakukan ketika guru piket menyambut siswa-siswa kita. Ya, itu merupakan kebiasaan yang sudah rutin kita lakukan di sekolah kita. Jadi ketika siswa masuk di dalam lingkungan sekolah kita, di pintu pagar kita sambut, salam, sapa kan. Biasanya siswa-siswa kita bagaimana? Salam, bersalaman sama ibu gurunya, ya. Itu merupakan contoh daripada budaya positif di sekolah. Jadi pada budaya positif ini, konsep inti yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan sekolah atau keyakinan keras. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang kedelapan, tentang segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita pelajari konsep inti dalam budaya positif. Jadi dari kedelapan konsep intinya ini tidak asing lagi ya bagi kita. Ada yang baru pertama mendengar atau melihatnya? Ada. Coba siapa Rina? Bu Rina? Apa yang Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Ya, terima kasih Ibu Rina. Ibu Rina baru mendengar tentang segitiga restitusi, ya. Ada lagi? Siapa? Posisi kontrol, ya. Sebenarnya semua konsep dalam budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Cuman kita belum tahu tentang apa yang sebenarnya yang sedang kita lakukan, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi seorang guru itu harus memiliki budaya positif yang baik, karena kita merupakan contoh bagi anak-anak murid kita, ya. Ini berdasarkan supaya kalau nanti kita memiliki budaya positif yang baik, insya Allah murid-murid kita akan juga memiliki budaya positif yang baik, sehingga tujuan daripada pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu tidak asing lagi kan dengan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Ada yang kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Kenal. Alhamdulillah, Ibu Rina ini hebat sekali ya. Iya, kenal secara pribadi Ibu? Tidak, mana tahu mantannya mungkin, ya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak pendidikan nasional kita, ya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh, menuntun anak-anak kita untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Contoh tadi misalnya budaya positif tadi kan, budaya positif. Kalau misalnya kita bisa menuntun, memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, tentu dia akan menjadi anak-anak yang baik pula, ya kan?
Misalnya Ibu Yan Somi misalnya, ya. Kita terkenal Ibu Yan Somi kan. Kemarin ini merupakan guru berprestasi nomor 2 tingkat kota Sungai Benung. Beri tepuk tangan untuk Ibu Yan Somi. Iya. Jadi Ibu Yan Somi ini merupakan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Coba kita perhatikan. Setiap pagi Ibu Yan Somi datang ke sekolah itu tepat waktu, ya. Kita biasanya mungkin agak-agak terlambat, apalagi saya ya, yang kadang-kadang itu punya alasan anak kecil, ada anak kecil jadi agak terlambat. Beda dengan Ibu Yan Somi, dia selalu hadir tepat waktu, memberi contoh yang baik kepada anak-anak, ya. Jadi di sini kita sebagai guru hendaknya bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Sesuai dengan trilogi pendidikan kita. Pernah dengar istilah trilogi pendidikan kita? Yang pertama itu ada Ingaso Tuloda. Pernah dengar kan? Cuman kita masih bingung artinya apa kan? Ada Ing Magdia Mangun Tarsa. Ada Tuduri Handayani. Yang biasa kita dengarkan hanya Tuduri Handayani saja ya. Namun untuk menjadikan seorang guru yang baik, contoh yang baik, kita harus mempunyai 3 prinsip trilogi pendidikan ini. Ya, Ingasa Suntolada. Artinya kita merupakan contoh, memberi contoh kepada anak-anak kita. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Contohnya kalau Ibu Yan Somi, biasanya anak-anak ini lebih dekat kepada Ibu Yan Somi. Saya banyak belajar dari Ibu Yan Somi, ya. Karena saya lihat memang pantas Ibu Yan Somi menjadi guru berprestasi karena memang dia merupakan panutan dan contoh yang baik. Mudah-mudahan nanti setelah belajar tentang budaya positif kita menjadi guru yang lebih baik lagi, ya. Seperti itu. Sebagai sebagai panutan atau contoh. Terus Madia Manguntarsa. Di tengah kita memberikan motivasi. Bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada anak kita? Bagaimana cara kita memotivasinya? Ya. Coba, bagaimana cara kita memotivasi anak didik kita supaya mau belajar? Tentu kita menuntun mereka bahwa belajar itu sangat penting bagi mereka, ya. Memang terus saja kita motivasi, ya. Terus keduri Anda yakni di belakang kita menjadi dorongan. Yuk semangat, semangat belajar, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengerjakannya, ya. Kalau anak murid kita kalau mendengar kata-kata itu, langsung menggugah semangatnya. Ayo nak, kamu pasti bisa, ya. Itu, ya. Jadi ketiga dari trilogi pendidikan ini sebaiknya terus kita tingkatkan di sekolah kita, ya. Seperti itu. Terus ada perubahan paradigma baru, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sama-sama kan pernah pusing juga ya, karena sebentar berganti kurikulum, kan pusing kita dari kurikulum KTSP ke K13. KTSP belum begitu paham ke K13. Terus tidak berapa lama lagi pindah lagi kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Jadi perubahan paradigma baru di sini terjadi perubahan paradigma baru, ya, dari proses pembelajaran sebelumnya dengan proses pembelajaran sekarang. Jadi proses pembelajaran kita sekarang itu berpusat kepada peserta didik atau berdiferensiasi. Jadi semua kegiatan itu berpusat kepada
peserta didik. Kalau dulu, bagaimana proses pembelajaran kita di kelas? Berpusat kepada guru. Kita mentransfer langsung materi kepada murid-murid kita, ya kan? Kalau sekarang peserta didiklah yang berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi tugas kita apa? Kalau muridnya sudah aktif, hanya mengarahkan, menuntun mereka, membimbing mereka, ya. Jadi semua kegiatan aktivitas pembelajaran itu berpusat kepada murid. Misalnya Ibu misalnya kalau proses pembelajaran di kelas itu Ibu lebih kayak yang mana? Berdiskusi kah atau kerja metode-metode lain? Apa yang biasa terjadi di kelas Ibu? Iya, berdiskusi. Iya, jadi berdiskusi. Dalam berdiskusi di dalam kelas. Ya, jadi tugas kita sebagai guru itu apa? Hanya menyiapkan LKPD-nya saja, ya kan? Yang hanya menerapkan LKPD, murid yang mencari solusi dari permasalahan yang kita berikan, ya, mencari solusi dan mengungkapkan nanti melalui sistem diskusi. Kita membimbingnya saja. Yang berperan dalam diskusi siapa? Iya, mereka yang menjadi moderatornya, mereka yang menjadi pematerinya, penjawab pertanyaan temannya. Jadi tugas kita hanya membimbing mereka. Baik itu proses pembelajaran maupun asesmen, penilaian, terjadi juga perubahan kan? Perubahan pada saat sekarang ini. Jadi di sini ada perubahan paradigma stimulus ke teori kontrol. Kalau dulu kita beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita, ya. Tapi kalau pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Sama dalam proses pembelajaran. Kalau dulu kita mentransfer materi, ya, mentransfer materi, otomatis materi yang didapat oleh siswa sama kan? Iya. Kalau sekarang mereka punya pandangan yang berbeda-beda terhadap materi yang kita sampaikan, ya. Terus ada juga orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu pada dasarnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Ini tentang perubahan paradigma. Terus tentu untuk mencapai suatu perubahan di sekolah, apalagi budaya positif, tentu tidak mesti harus langsung, ya kan? Tentu ada, kalau menurut Stephen Covey ini, dia mengatakan bila kita ingin membuat suatu kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perilaku kita ini yang pertama harus kita berubah, ya, melalui kebiasaan yang baik. Terus yang kedua tentang disiplin positif, ya. Coba sekarang perhatikan pernyataan ini. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa menurut Bapak Ibu? Bisa ya, bisa tidak, ya. Apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa? Iya. Guru harus mampu memberikan solusi setiap masalah siswa. Setuju? Jadi nanti kita akan bahas lebih rincinya. Apakah ini memang betul-betul? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa
apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa? Nanti kita akan bahas nanti. Jadi disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, nah itu. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ adalah disiplin yang kuat. Sesungguhnya di Dan sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin itu mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Disiplin positif itu disiplin yang baik itu harus berasal dari diri kita sendiri, ya. Motivasinya itu harus berasal dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain, bujukan, rayuan teman, tapi lahir dari diri kita sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik, ya. Nah, jadi disiplin positif ini harus menggambarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai kebajikan seperti yang tergambar di dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana sila? Ini sudah kita terapkan belum? Sudah. Seperti kebiasaan kita mengajar di kelas sebelum memulai dan untuk jam pertama dan juga jam terakhir kita biasanya berdoa. Terus ada kegiatan tahfiz kita. Itu merupakan kegiatan yang apa? Ya, yang melambangkan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi setiap nilai-nilai kebajikan yang ditonjolkan oleh siswa kita itu harus menggambarkan profil pelajar Pancasila. Terus yang ke berapa ini? Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia pasti ada tujuannya, ya. Pasti ada tujuannya kan setiap perilaku kita. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Contohnya seperti apa? Janganlah ibu lihat lagi ya. Contohnya saya saja. Dulu motivasi saya untuk mengikut guru penggerak itu motivasinya hanya ikut-ikutan, ikut teman, ya. Namun setelah mengikuti program guru penggerak, motivasi diri saya itu berubah. Ternyata bapak ibu berubah, ya. Dari hanya sekedar ikut teman, jadi berubah ingin menambah kompetensi diri, menambah pengetahuan, pengalaman. Karena di pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran kita di kelas, ya. Nah, jadi motivasi ini tergantung dari perilaku kita. Kalau kemarin perilaku saya lebih mengharapkan kepada penghargaan karena bujuk rayu teman, ingin dipuji oleh teman, jadi guru penggerak, ya. Seiring perjalanan waktu
motivasi saya itu berubah. Nah, motivasi atau tindakan yang kita lakukan itu menggambarkan ada yang kita lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Nah, terus yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga merupakan motivasi yang kita lakukan karena pengaruh dari adanya penghargaan atau imbalan tadi. Yang ketiga ada motivasi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri kita sendiri. Contohnya tadi misalnya, kenapa saya datang terlambat? Kenapa saya datang tepat waktu? Nah, kalau misalnya saya datang terlambat, mungkin takut takut ditegur kepala sekolah misalnya, ya, atau mungkin saya mau mengharapkan penghargaan dari kepala sekolah. Saya mau rajin di sekolah, mana tahu nanti saya bisa jadi guru berprestasi di sekolah. Ingin mengambil penghargaan, mengharapkan penghargaan dari kepala sekolah. Sebenarnya motivasi yang paling bagus itu motivasi apa? Iya, motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya saya tadi, ya, misalnya apa sih? Kenapa saya datang tepat waktu? Karena saya menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru, ya, bukan mengharapkan, bukan takut sama kepala sekolah atau juga mengharapkan penghargaan dari kepala sekolah. Jadi setiap motivasi yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ya, terus sebagai penghukum, konsep disiplin kita ada kita yang menerapkan disiplin dengan konsep sebagai penghukum. Ya, kita sering sekali menghukum siswa dan siswi kita di sekolah. Apakah efektif, membuat efek jerah bagi anak kita? Tidak. Ya, kalau menghukum anak ini efeknya tidak akan dilakukan bisa berulang karena motivasinya tidak tumbuh dari dalam diri sendiri untuk memperbaiki dirinya karena takut akan adanya hukuman saja tadi, ya kan? Mereka beranggapan kalau selesai melaksanakan hukuman berarti masalah selesai, besok berulang lagi, ya. Hukuman itu bersifatnya tidak terencana, ya. Misalnya siswa datang terlambat ke sekolah, ya, kan tidak terencana, ya, tidak terencana dia datang ke sekolah terlambat. Tugas kita seharusnya bagaimana? Apakah langsung menghukum dia? Tugas yang baik bagaimana? Menghukum mereka langsung? Tidak, ya, tidak. Harus kita tanyakan dulu apa penyebab dari mereka terlambat. Mungkin motornya rusak, mungkin dia ibunya sakit jadi harus mengantar ibunya ke rumah sakit dulu. Jadi untuk memberikan hukuman itu sebaiknya kita hindari, ya. Kalau konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati. Contohnya ketika anak belajar di dalam kelas, mereka tidak mencatat. Apa konsekuensinya? Mereka mencatat ulang materinya. Jadi apa dampak negatifnya bagi mereka? Waktu jam istirahatnya terganggu, ya, karena ada konsekuensi yang harus mereka laksanakan. Jadi hukuman itu mengantarkan anak kepada identitas yang gagal, karena hukuman dapat
berulang kembali nanti tindakan yang mereka lakukan. Yang paling bagus itu adalah restitusi. Merupakan proses mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka. Ya, itu. Menurut Alfie Kohn, mengumpulkan penghargaan dan juga hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, nah itu hukuman itu mampu menghancurkan potensi yang ada pada diri anak, pada diri anak. Terus selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, masih semangat Bapak Ibu? SMP 11? Kurang semangat doang lagi. SMP 11? Nah, SMP 11 luar biasa. Ya, masih semangat. Baik, sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas, saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Kita ada ekspresinya sebentar. Saling berhadap-hadapan. Ya, ini kita melatih fokus kita ya Bapak Ibu. Melatih fokus dan konsentrasi kita. Ya, padanya temannya dulu. Kita bermain go back dan style. Apa? Tangannya di kepala. Ibu bisa tangan satunya di atas tangan Ibu Epek. Seperti itu, seperti tangan Ibu Reza dan Epek berselang-seling. Tunggu belang. Kalau permainan anak-anak sebelum kan? Dan tunggu belang. Dan kalau misalnya saya mengatakan go, berarti tangan yang di bawah naik ke atas. Kalau misalnya saya mengatakan back, berarti tangan yang di atas turun ke bawah. Kalau saya mengatakan stand, berarti tangan di atas turun ke bawah, tangan ke bawah naik ke atas. Ya, kita coba, Bapak Ibu. Ya, kita coba. Coba. Dah. Ingat ya, go, back, stay. Dah. Go, dari tangan di bawah naik ke atas. Kalau back, tangan di atas turun ke bawah. Stay, tangan di atas turun, tangan di bawah naik ke atas. Ya. Dah, bisa kita mulai? Go. Go. Back. Go. Back. Back. Konsentrasi Ibu Rini. Konsentrasi Ibu Rini. Dah, kita ulangi ya. Go. 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 Back. Stay. Harus fokus ya, harus fokus yang mana dengan stay-nya. Dah, kita ulangi. Sekali lagi. Go. 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 Back. Back, back. Cepat ya. Sudah, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan duduk kembali. Jadi yang selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu sudah membuat tentang keyakinan kelas kan? Yang menjadi wali kelas tentu sudah membuat kan? Jadi keyakinan kelas itu dibuat pada saat awal semester, ya. Dibuat pada saat awal semester. Di dalam membuat keyakinan ini kita bersama siswa, guru dengan siswa
saling berkolaborasi, meminta pendapat, ide-ide, kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di dalam kelas, ya. Nah, terus keyakinan kelas ini harus menggambarkan nilai-nilai kebajikan, ya, menggambarkan nilai-nilai kebajikan yang singkat, mudah dipahami dan sifatnya universal. Keyakinan itu tidak contohnya misalnya keyakinan kelas kita membaca Al-Quran setiap hari misalnya, kan? Sementara ada teman kita, anak murid kita yang beragama Kristen misalnya, apakah keyakinan membaca Al-Quran itu bisa kita pakai? Tidak, ya, kecuali kalau di kelas kita semuanya muridnya beragama Islam. Artinya bersifat universal, tidak bertentangan dengan agama, ras, ya, mampu melingkup semua aspek, ya, itu. Terus keyakinan ini juga merupakan pernyataan yang universal, mudah diingat dan dipahami. Nah, ini contoh perbuatan keyakinan kelas yang saya buat pada waktu awal semester dulu. Jadi yang pertama itu, coba kita perhatikan videonya. Ini saya Bapak. Kenapa cantik di videonya Bapak? Asik. Kita percepat aja Pak. Ya, jadi kita meminta kepada murid kita untuk menuliskan mohon maaf Bapak dan Ibu, silakan ikuti hidangan yang ala kadarnya. Jadi setiap anak kita minta untuk membuat suatu yang kira-kira akan menjadi kesepakatan kelas. Terus kita minta mereka untuk menempelkan pada papan. Terus dari sekian banyaknya keyakinan yang mereka usulkan, tentu mungkin ada yang sama, kan? Jadi kita pilih-pilih, bukan pilih-pilih kita satukan. Mungkin seperti ada yang bilang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin ada yang bilang buang sampah pada tempatnya. Itu kan sama satunya, ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi setelah mereka menempelnya nanti kita buat suatu keyakinan yang sifatnya mengandung nilai-nilai universal. Seperti kemarin dulu, seperti waktu meminta murid membuat keyakinan kelas, ada yang bikin tentang tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah, kata tidak itu termasuk konotasinya negatif, ya. Jadi kata tidak itu kita rubah menjadi kata positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, ya. Jadi kata tidak, kata jangan, tidak boleh itu sebaiknya tidak boleh dibuat di dalam keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini harus kita buat dalam bentuk kata-kata yang positif. Seterusnya dari sekian banyaknya nanti kita mempersaja dulu.
Jadi setelah mereka mengumpulkan apa yang menjadi kesepakatan ya, jaringannya agak kurang jadi macam-macam videonya. Jadi setelah apa mereka tulis kira-kira peraturan yang akan mereka akan terapkan di dalam kelas, nanti kita buat dalam bentuk pernyataan yang positif. Tadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi kita ubah kepada buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mencontek. Berarti termasuk kepada apa? Saling menghormati. Ya, jadi dari apa pernyataan yang bersifat negatif tadi kita ubah ke dalam bentuk-bentuk yang positif. Nah, itu dalam penerapan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 8A. Seperti bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, mungkin pernyataannya mereka pertama tadi menjaga kebersihan. Jadi dirangkum menjadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saling peduli, menghargai, membantu, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Mungkin tadi ada yang bilang tidak boleh terlambat masuk. Ini pernyataan positif keyakinan kelasnya kita rubah ke pernyataan positif tepat waktu dan aktif di kelas. Terus berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi setiap kita mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi bertahan hidup itu merupakan kebutuhan apa? Seperti makan, minum, ya kan? Coba Bapak dan Ibu silakan kita ada studi kasus Ibu Riza, seorang guru kelas 2 sekolah dasar. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Yuda. Beberapa anak telah mengeluh Yuda yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Riza, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Coba, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Doni sering mengambil bekal makanan punya temannya. Kira-kira kenapa Doni seperti itu? Itu kenapa? Lapar. Apa lagi? MPO, menarik perhatian orang. Iya, MPO. Apa lagi? Usir. Apa lagi? Ingin berkuasa. Betul sekali Ibu Rene, ingin berkuasa. Ya, jadi setiap tindakan yang anak lakukan itu pasti mempunyai tujuan, alasannya. Sama kayak kita ibu-ibu kan? Ibu-ibu di rumah, kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang kali bolehnya, iya. Apalagi di akhir bulan, biasanya kalau di akhir bulan ibu-ibu, kalau sudah merengut, itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin kurang uang belanja. Mungkin juga kebutuhan lahir dan batin kurang. Ya, jangan bilang seperti ibu itu, Bu. Soalnya ada yang suaminya jauh nih. Berarti kurang apa?
kasih sayang, rasa sayang dalam dirinya, kasihan. Ya. Ya. Jadi setiap tindakan anak itu pasti ada tujuannya. Seperti yang dibilang Bu Risa tadi, karena dia lapar. Berarti ada kebutuhan apa? Bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin siapa tadi? Si Yuda tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Ya, jadi dia mengambil bekal punya temannya. Terus alasan Yuda mungkin MPO kata Ibu ini tadi, ya. MPO ingin mengharapkan perhatian, ingin diperhatikan ibu gurunya, ingin diperhatikan oleh temannya. Maka dia mengambil makanan milik temannya. Itu merupakan kebutuhan akan kasih sayang. Nah, berarti dia mungkin Yuda kekurangan kasih sayang, jadi mengharapkan perhatian dari temannya atau gurunya. Terus ada juga ingin berkuasa, ya, ingin berkuasa. Yuda ingin menunjukkan bahwa dia hebat, pintar. Istilahnya apa kalau dulu ya, bangga dari teman-temannya, ya. Ingin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa. Itu merupakan cara dia untuk memenuhi kebutuhan mengenai penguasaan. Terus ada juga bosan, nggak ada kerjaan, jadi usil-usil ngambil makanan punya temannya, ya. Karena dia merasa bosan, jadi usil ambil punya temannya. Jadi Yuda ini kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebebasan. Terus Isam terus ingin melihat ekspresi wajah teman-temannya yang mungkin kesal. Jadi ketika ada orang yang ambil makanan, tentu temannya kesal kan? Jadi dia senang melihat temannya merasa kesal. Jadi dia membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Demikian juga murid-murid kita yang ada di kelas, ya. Di kelas ada murid, ada kasus kemarin itu tentang anak yang bosan bolos belajar di kelas. Padahal saat jam pembelajaran katanya bosan, ya, katanya bosan. Berarti ada kebutuhan akan kesenangan itu dia yang tidak terpenuhi, ya. Jadi apa tugas kita sebagai guru? Bagaimana cara kita membuat anak ini menjadi senang, semangat mereka untuk belajar? Tentu menjadi PR juga bagi kita, ya kan? Mungkin cara belajar kita, cara mengajar kita yang kurang menarik sehingga anak itu menjadi bosan. Jadi tugas kita bagaimana cara kita membuat semua kebutuhan anak kita ini menjadi terpenuhi, ya, terpenuhi. Kalau semua kebutuhan mereka terpenuhi, mereka berada di kelas dengan rasa senang, semangat, gembira, tentu tidak akan terjadi perilaku yang tidak baik, seperti membolos, seperti mengganggu teman, ya. Terus materi berikutnya tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Coba Bapak dan Ibu, kira-kira kita beradanya di posisi mana? Guru sebagai apa? Ya, kira-kira kita berada di posisi mana? Sering tidak kita menghukum siswa kita? Sering tidak kita membuat anak-anak kita itu merasa bersalah? Sering sekali. Iya. Kalau Ibu lebih ke posisi yang mana, Ibu? Guru sebagai pemantau. Iya. Saya guru sebagai manajer.
Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah kita. Iya, guru sebagai manajer. Jadi posisi yang paling baik dalam posisi kontrol kita itu adalah guru sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, apakah kita langsung menghukum mereka? Kalau kita posisi kontrol tadi terbiasa sebagai penghukum, tentu kita menghukum mereka ya. Coba siapa tadi? Misalnya Pak Hendra datangnya terlambat. Coba Hendra, misalnya siswa aja ya. Misalnya Hendra, kenapa kamu datang terlambat? Ban motor Ban motor pecah. Terus apa lagi alasannya? Banyak sekali alasannya lah. Ban motor pecah, bangun terlambat. Jadi seharusnya kita sebagai guru tidak harus langsung menghukum mereka. Kita tanyakan kepada mereka kenapa mereka terlambat. Mungkin karena tadi betul sekali dibilang, mungkin ban motornya pecah, mungkin harus mengantar ibunya yang mendadak sakit, ya. Jadi tidak harus kita langsung menghukum mereka. Karena kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, ini akan memberikan dampak yang negatif bagi anak-anak kita, ya. Jadi hukuman ini bisa fisik dan juga apa tadi? Psikis. Iya, psikis. Contohnya, tentu Bapak dan Ibu punya pengalaman kan waktu sekolah. Dari SMP, kuliah apa pasti ada pengalaman yang Bapak dan Ibu ingat tentang guru kita yang berperan sebagai penghukum. Coba, siapa yang bisa menceritakan sedikit pengalaman dia? Pengalaman masing-masing. Nah, coba Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberi contoh bagaimana posisi guru sebagai penghukum. Menurut pengalaman waktu SMP dulu, memang dulu guru, apalagi yang namanya guru matematika, fisika, terkenal pun sekarang guru matematika ya. Seram ya, Jadi disuruh menghafal kali-kali. Nah, sambil menyuruh, sambil bawa penggaris yang panjang. Jadi siapa yang tidak bisa hafal kali sekian, memang benar dipukul. Silakan bentarkan tangannya, memang terima konsekuensinya dihukum. Tapi hukuman itu sudah disepakati. Jadi Bapak itu sudah bilang nanti kita siapa yang tidak bisa kali-kali ini akan Bapak pukul dengan penggaris ini. Minggu depan juga seperti itu. Jadi memang murid-murid ketakutan, ada rasa takut mendengar dari Bapak tersebut. Nah, itu pengalaman bertemu dengan guru sebagai posisinya sebagai guru penghukum. Iya. Kira-kira setelah dihukum berubah tidak? Iya, karena ketakutan. Ya, ada yang berubah, ada yang sana mungkin ada alasan lain dia tidak bisa memenuhi. Misalnya Bapak itu harus hafal kali 9. Misalnya minggu depan ada yang hafal, ada yang mungkin karena faktor lain dia tidak bisa menghafal kan? Iya. Nah, mungkin seperti yang Ibu bilang, ada yang sibuk bekerja misalnya. Itu apa? Memang kebetulan dia nggak ada yang mencarikan, ada yang anak berhubungan misalkan dia harus bekerja. Kalau tidak bekerja dia tidak dapat uang. Iya. Nah, itu salah satu faktor yang tidak menentukan kalau menghukum tidak selamanya bisa berhasil. Ya, ada faktor tertentu di luar hal-hal tertentu yang tidak selamanya bisa membuat menghukum itu berhasil. Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang betul yang dibilang Ibu ini bahwa menghukum ini hanya untuk mengatasi
kedepannya. Biasanya anak yang sering kita hukum biasanya akan berulang kembali, ya. Jadi tugas kita bagaimana cara kita membangun motivasi anak supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam aturan sekolah. Terus tadi yang pertama itu merupakan contoh kata-kata, contoh posisi kita sebagai seorang penghukum, misalnya menyuruh anak hormat pada bendera, keliling lapangan, itu bentuk hukumannya. Terus ada juga kalau bentuk hukuman ini bentuk yang secara tiba-tiba. Jadi saat kita anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Hukuman ini biasanya hanya satu arah, guru kepada siswa saja. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu merupakan kesepakatan, ya. Terus kalau misalnya anak kontrol guru berbuat rasa bersalah, kita lebih sering, bagaimana kamu ini saja tidak bisa, kan membuat anak merasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Itu posisi kontrol sebagai guru berbuat rasa bersalah. Terus seperti ini ada tabel 5 posisi kontrol. Biasanya kalau kita posisinya sebagai penghukum, ini biasanya dampak pada murid itu biasanya mereka akan menjadi anak yang pemberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong, ya. Terus mereka akan dampaknya bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya coba ini saja tidak bisa, kamu sudah mengecewakan bapak. Kata-kata itu membuat siswa kita merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan menjadi rendah diri nantinya, ya. Kalau posisi sebagai teman itu membuat murid kita merasa ketergantungan kepada kita. Dan juga membuat anak ini menjadi lemah, tidak mandiri. Karena posisi yang telah kita terapkan tadi sebagai teman, jadi mereka sangat tergantung kepada kita. Terus sebagai pemantau, ini tugas kepala sekolah kita, ya. Tadi ibu bilang bahwa posisi dia sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Iya, memang harus seperti itu. Karena guru-guru kita semua, bapak dan ibu memang harus selalu dipantau, ya. Karena tidak semua dari kita benar-benar menerapkan kebudayaan disiplin positif, ya. Jadi jangan pula bapak dan ibu merasa tersinggung atau marah kepala sekolah yang sering memantau kita, karena itu merupakan bagian dari tugas kepala sekolah, ya, sebagai mengontrol, memantau semua aktivitas guru. Terus yang paling baik dan identitas itu berhasil itu adalah kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana sih sebagai manajer? Ketika anak melakukan kesalahan, kita berdiskusi dengan anak. Kita mengajukan pernyataan. Misalnya apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Jadi lebih berdiskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Jadi dampaknya kepada murid apa? Mereka akan mengevaluasi diri, terus bagaimana cara mereka untuk memperbaiki diri mereka ke depannya. Yang terakhir, masih semangat Bapak Ibu? Terakhir, segitiga restitusi.
Ini yang jarang kita dengar, tapi sudah selalu kita lakukan di sekolah kita. Tapi baru kali ini kita dengar, ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini saya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi peran kita di sini ini sebagai manajer, kita harus benar-benar menerapkan tahapan dalam segitiga restitusi ini. Contohnya dalam menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan seperti tadi, siapa tadi? Yuda yang mengambil makanan punya temannya, ya kan? Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan Yuda ini? Tentu kita panggil anaknya, kan? Ya. Nah, kenapa Yuda ambil makanan temannya? Ya kan? Memangnya Yuda tidak punya makanan, misalnya, kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam menstabilkan identitas itu kita memberikan kepada siswa itu bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, nggak apa-apa, nak. Nggak apa-apa kamu misalnya tadi lapar karena mengambil makanan temannya. Jadi kita menstabilkan identitas itu menanyakan mengapa sebab dia mengambil makanan punya temannya. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Tentu kita akan mencari, selanjutnya kita akan menanyakan kesalahan dia. Kenapa dia mengambil makanan temannya tadi? Mungkin karena dia lapar. Ya. Terus menanyakan keyakinannya. Apakah dengan mengambil makanan teman kamu itu sudah merupakan tindakan yang benar atau salah? Kita kasih pengarahannya kepada anak kita, ya kan? Terus kita menanyakan lagi tentang tindakannya, validasi tindakan yang salah. Terus kita menanyakan apakah tindakan kamu ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Ya, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Ya. Sebenarnya penerapan segitiga restitusi ini sudah selalu kita terapkan di sekolah. Cuma baru mendengar istilahnya hari ini mungkin, ya, segitiga restitusi. Biasanya yang paling terlibat di dalam penanganan kasus masalah kepada siswa, kalau masalahnya di dalam kelas cukup hanya antara guru dan wali murid saja atau guru kelasnya saja. Namun kalau mungkin kesalahannya sudah berulang, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan guru mereka. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah setiap permasalahan pada anak ini dapat kita lakukan pemecahannya dengan sistem segitiga restitusi? Coba. Ya, tidak semuanya, ya. Kalau kasusnya seperti mencontek, mungkin mengganggu teman, itu bisa diselesaikan di sekolah dengan sistem segitiga restitusi. Namun misalnya kalau kita mengajar anak SMA atau anak kuliah misalnya, kan sering kita melihat adanya anak kuliah yang narkoba. Ya, kalau narkoba itu bisa diselesaikan di sekolah saja? Tidak, tentu kita